Kita akan membahas lanjutan yang kemarin, tapi kita akan bahas ini tidak lalu baca, saya akan jelaskan. Tapi sebelum itu kita akan doa, lalu kita akan nyanyikan satu pujian ya, supaya kita juga boleh kembali disegarkan. Mari kita sama-sama satukan hati, kita berdoa, mohon Tuhan jaga, supaya kita juga bisa melihat apa yang mau disampaikan melalui judul yaitu doa dan pelayanan firman. Oke, mungkin kita nggak lama, tapi biarlah melalui pembacaan secara pribadi, teman-teman juga bisa mendapatkan makna, juga bisa melihat dengan jelas bahwa Kristus yang begitu mustika, yang menjadi segala kita ya, menjadi penolong ya, nanti kita akan nyanyikan. Oke, oleh karena itu mari kita berdoa dulu. Satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas malam hari ini, atas hari yang Dikau berikan sepanjang ini, dari pagi, sore, sampai malam ini Tuhan. Biarlah kami kembali berkumpul dalam Youth Fellowship ini, bisa membangun kami dalam iman. Oh, juga senantiasa kami terus bersandar kepadamu, menghormati Eva, juga James, Riris, juga teman-teman kami yang lain yang belum bisa bergabung. Tuhan, semoga dirimu menambahkan kasih karunia, juga Engkau boleh menjadi Allah kami, Tuhan, kami boleh menjadi umat-Mu. Amati apa yang kami bahas, boleh menjadi terang, boleh menjadi dorongan bagi kami lebih mengasihi Tuhan. Terima kasih, kami berdoa. Amin. Oke, puji Tuhan ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang. Kita akan nyanyikan ya satu pujian. Nah, ini dengan judul Mengalami Kristus ya sebagai segala. Kita ada nyanyikan 9 bait ya, tapi ada beberapa bait 2 sampai 9 ini tidak ada nomornya ya, tapi biarlah juga boleh kembali menguatkan, menyegarkan kita ya. Oke, mungkin kita baca dulu sama-sama bait 1 dalam kondisi mute tidak apa-apa. 1 2 3. Ku dapat maha mustika, hati gejolak riang. Ku bersorak telah dapat Sang Kristus nan hebat. Oke ya. Jadi ini sudah merangkum bagaimana apa yang Rasul alami, apa yang para Rasul juga rasakan, ya bisa menjadi dorongan juga bagi kita untuk lebih memperhatikan bagaimana kita hidup ya. Oke, mari kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3.
Amin ya. Si Tuhan, kalau bisa open mic sama-sama, kita boleh baca ayat yang terakhirnya ya. Si Tuhan, dapat mustika demikian, tak tahan membungkam. Uber sorak telah dapat, Sang Kristus nan hebat. Amin ya, si Tuhan. Jadi melalui kidung pujian ini kembali membawa kita menyadari bahwa ya Dia adalah segala kita ya. Jadi nanti di dalam ke-9 bait ini kita sudah lihat lagi bahwa tadi Dia adalah domba Allah, Dia adalah pohon hayat, Dia sumber hayat, ya Dia imam kita, ya Dia tabib dan segalanya. Amin. Jadi nanti di pembahasan kita dari Kisah Rasul 6 ya, bagaimana melalui doa dan pelayanan firman ini bisa tersampaikan kepada kita juga seharusnya bisa kita sampaikan kepada lingkungan sekitar ya. Jadi nanti ya kita akan nyanyikan sekali lagi, tapi enggak semua baitnya ya, hanya 4 bait terakhir saja ya, dari kata penolong ya, penolong tapi pembela, sampai yang di bait yang terakhir ya, itu dapat mustika demikian. Ya, sehingga teman-teman sekalian, malam ini meskipun ya sudah cukup larut, tapi kita kembali bisa fellowship ya. Ini juga sungguh menguatkan kita ya, di mana hari-hari terakhir semakin mendekat ya, teman-teman sekalian. Kalau tidak didasari oleh firman, maka penghidupan kita sebagai orang muda sungguh amat kasihan ya. Puji Tuhan, kita nyanyikan sekali lagi dari bait yang ke ini ya, menolong tapi pembela sampai dapat mustika demikian. Oke, puji Tuhan. Jadi teman-teman, mungkin malam ini orang-orang di sekitar ya, entah itu keluarga, saudara maupun teman kita, sedang menghabiskan waktu di luar ya, di gadget mereka ya. Tapi malam ini kita bisa mempersembahkan waktu kurang lebih 30 menit. Itu ada satu perkara yang sangat luar biasa ya. Tuhan mendambakan dan Tuhan pasti akan memberikan balasan yang tepat pada setiap orang yang mencari dan mengasihinya ya. Jadi kita hari ini ada 8 device yang hadir ya. Semoga kita sama-sama juga dikuatkan, dibangkitkan, melihat situasi dunia yang semakin lama ya semakin mengasihi diri ya. Tapi kita hari ini belajar untuk apa? Mendapatkan mustika yang demikian. Ya kalau orang bilang, wah aku bisa jalan-jalan, bisa habiskan waktuku dengan temanku, dengan apa yang aku mau, bucket listku ya, semua ya dikasihi. Ya, tapi kita hari ini mengasihi Tuhan itu adalah satu berkat yang terbesar. Amin. Puji Tuhan ya teman-teman sekalian. Jadi moga
kita juga bisa menyadari perkara ini dan memberitahu juga yang lain. Baik, amin. Kita lanjut ya pembahasan kita. Nah, jadi teman-teman sekalian, malam ini kita juga tahu bahwa Tuhan selalu mengingatkan kita dengan tidak jemu-jemunya membawa setiap perkara kepada Tuhan. Nah, jadi di dalam Kisah Rasul 6 ini yang sudah kita baca secara pribadi juga, saya hanya ingin menguatkan dan meneguhkan kembali sebagai firman yang juga kembali menguatkan saya secara pribadi. Ya, di dalam ayat 1 dikatakan pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah. Ya, jumlah murid makin bertambah, tapi yang unik apa? Timbul sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian keperluan sehari-hari kepada janda-janda mereka diabaikan. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini juga adalah satu perkara yang bisa membuat kita rancu, bingung ya bagaimana sih hidup sebagai orang Kristen dan sebagainya. Nah, jadi di ayat selanjutnya ke-12 Rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, tidak baik jika kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Nah, ini juga ada satu pro dan kontra ya. Jadi benar-benar ini adalah satu hal yang baik, yaitu para rasul mereka tidak bisa mengambil keputusan ya untuk meninggalkan pelayanan firman dan untuk melayani orang-orang. Karena ya kalau dibilang ya kan kita nggak bisa melayani dua tuan ya, yaitu Mamon atau Allah. Ya kalau kita pilih salah satu pasti kita membenci yang lain. Nah demikian pun dengan para rasul ya, mereka benar-benar tahu bahwa mereka perlu memfokus ya. Nah di ayat 3 dibilang, nah itu saudara pilih 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat. Nah, ini juga perlu ya ketika memilih itu harus dilihat 3 ini ya, terkenal baik, penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Tugas apa? Yaitu tadi ya pelayanan meja ya, membagi pelayanan sehari-hari. Nah demikian pun juga dengan kita hari ini, mungkin kita sehari-hari sudah memiliki doa, ya sudah memiliki baca kitab ya. Tapi kita kalau misalnya enggak bisa membawa firman atau enggak mahir ya untuk mementakan firman, kita bisa melayani yaitu saudara-saudara yang lain ya. Entah itu memperhatikan, entah itu bertanya kabarnya bagaimana. Itu semua termasuk pelayanan. Ya karena ini yang ada di dalam Alkitab. Dan kita percaya dan yakin bahwa iman kita semuanya berdasar pada firman Tuhan yang murni ya. Tidak ada campuran, tidak ada doktrin yang lain selain firman Tuhan. Oke, di ayat 4 dibilang, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Betul-betul ya, Pak Rasul ini sangat memberikan teladan pada kita. Mereka sungguh-sungguh, yaitu kalau dibilang ya sama seperti hari ini adalah full timer ya, atau sepenuh waktu melayani Tuhan. Nah, di ayat 5 ya dikatakan usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Nah, ini semua adalah penjelasan ya, akhirnya dipilih siapa aja orang-orang yang melayani meja ya. Jadi teman-teman hari ini kita tahu bahwa Tuhan juga mengatur situasi ya, kita mungkin di kampus, di tempat kerja, di rumah, di lingkungan sekitar ya, kita mungkin nggak bisa begitu banyak memberitakan firman. Tapi kita bisa menjadi orang yang melayani. Ya, melayani sederhana. Misalnya, kita mendoakan mereka. Kita juga mungkin ada perasaan untuk memberikan mereka berkat, ya, entah itu berkat jasmani, maupun apa yang kita bisa kepada mereka. Nah, ini ada satu teladan juga bagi kita ya. Nah, akhirnya di ayat 7 ya dikatakan apa? Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Nah, ini yang unik juga ya. Kenapa mesti ada sejumlah besar imam ini kembali menyerahkan diri? Bukankah mereka sudah menjadi pengikut Tuhan? Bukankah mereka sudah fasih juga dalam firman? Tapi kenapa mereka masih mau menyerahkan diri? Karena apa teman-teman sekalian? Karena adanya bertumbuh firman. Firman ini seperti tanaman ya. Kalau terus-menerus disiram, terus-menerus diberi pupuk, diberi kesempatan untuk bisa menikmati Tuhan, pasti menjadi bertumbuh.
Tapi kalau tidak ada kesempatan, maka tanaman ini mati. Nah, teman-teman sekalian, jadi sudah jelas nah harusnya ya. Kita yang hidup di zaman milenial ini atau dikatakan generasi Z ya, begitu banyak perkara yang bisa masuk, sosial media, YouTube, ya Instagram, Facebook, semua. Ini bisa mempengaruhi bagaimana pertumbuhan rohani kita. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa lebih mengasihi ya sosial media kita. Ya. Ada nggak sih yang likes postingan aku? Ada nggak sih yang mulai melihat Instagramku dan sebagainya? Ingin dikenal. Bagus nggak? Ya bagus. Tapi di pandangan Allah, ini semua berbahaya. Nah, teman-teman, akhirnya apa? Kita perlu sadar lagi, firman Allah tersebar nggak? Atau malah diri kita yang tersebar? Atau malah ya apapun yang kita suka yang tersebar? Atau firman Allah? Kembali bisa kita tanya malam ini ya, kita renungkan. Tuhan, sudahkah firman-Mu tersebar dengan luas? Sudahkah firman-Mu ini menjadi terang bagi banyak orang? Ya, kita lihat juga di hari ini ya, teknologi begitu cepat, ya juga pergaulan begitu maraknya ya. Bahkan di setiap tempat ya sudah ada tanda kutip, mohon maaf ya, klub malam dan sebagainya. Teman-teman, kenapa bisa demikian? Karena kurangnya firman Allah. Dan ini sama seperti di zaman hakim-hakim. Ya. Di zaman hakim-hakim, kita bisa mundur sedikit ya. Kita lihat sama-sama. Di pasal yang terakhir aja kita lihat ya. Hakim-hakim pasal yang terakhir, ayat yang terakhir. Ya, pasal 21 ayat 25. Dikatakan apa? Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Baik, ya. Jadi hari ini sama seperti zaman itu. Tidak ada raja. Kenapa? Tuhan nggak kelihatan. Oh, Tuhan adalah roh. Orang mau nyembah ya mereka juga mungkin ya aku Kristen, aku percaya, aku tiap minggu ke gereja. Tapi apa nyatanya mereka tidak sungguh-sungguh untuk memberikan diri mereka ikut Tuhan. Karena siapa yang ikut Tuhan harus apa? Memikul salibnya, menyangkal dirinya, mengikut Tuhan. Ini yang banyak orang tidak bisa. Teman-teman sekalian, perlu kita sadari bahwa memang iblis tidak bisa tinggal diam ketika orang sudah benar-benar mengetahui atau bahkan mengasihi Allah dengan sepenuhnya. Ya. Jadi sampai ayat yang ke-12 ya yang akan kita baca, dikatakan Stefanus ya ayat 8. Mungkin siapa boleh bacakan? Siapapun, Axel, Rumiris atau Eva. Ayat 8. Stefanus yang penuh dengan anugerah dan kuasa, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Oke, thank you Axel. Ya, jadi kita lihat bahwa katakan di sini yang penuh dengan anugerah dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Kenapa dia bisa mengadakan mujizat dan tanda-tanda? Adalah karena penuh anugerah dan kuasa. Dan ini semua sudah diberikan oleh Tuhan ketika Tuhan naik, Tuhan bangkit. Ya. Nah, sampai ayat 15 nanti kita akan lihat. Teman-teman sekalian, ayat 9 ya. Tapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi dan disebut orang-orang merdeka. Mereka berasal dari Kirene dan Alexandria bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia. Mereka berdebat dengan Stefanus. Ya. Nah ini juga bahaya ya. Siapa ya di sini yang nggak suka merdeka? Siapa di sini yang nggak suka diberi kebebasan? Ya, nggak usah bangun pagi, nggak usah baca kitab setiap hari, nggak usah. Pasti banyak orang mau. Ya. Dan mereka berdebat dengan Stefanus. Karena apa? Wah, kebebasanku ini direnggut. Nah, tapi apa dia 10? Mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Jadi sudah terbukti ya. Teman-teman sekalian, tidak ada ya berkatnya jika kita tidak ikut Tuhan. Tidak ada namanya sukacita yang sejati kalau kita tidak ikut Tuhan. Memang kita mungkin sukacita, wah ada apa nih film terbaru ya, ada game terbaru ya, sosial media, wah aku ikut apa POV dan sebagainya yang bagus-bagus ya, sukacita. Habis itu murung lagi, habis itu kesel lagi, bete lagi. Semua ada.
akhirnya. Nah, ini betul-betul juga adalah kehidupan yang sedang terjadi ya. Nah, dikatakan mereka mempengaruhi beberapa orang. Dan mereka ini adalah orang-orang yang tidak setia di jalan Allah. Ya. Bahkan mereka bilang ya, mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Wow, jadi mereka berdusta. Ya. Udahlah, ngapain sih kita ke gereja, toh juga berkatnya sama aja, gereja sama enggak. Atau, aduh ngapain sih kita ikut baca kitab terus, toh juga nanti kuota habis dan sebagainya. Ini namanya penghasutan. Teman-teman sekalian, kalau kita nggak berjuang, maka susah sekali kita bisa melihat perkara-perkara rohani. Ya, jadi malam ini semoga melalui Youth Fellowship ini kita juga diberkati, kita memberkati orang lain, kita ingatkan mereka. Ya, katakan apa ayat 13, mereka mengajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini tidak berhenti mengucapkan perkataan yang menentang tempat kudus ini dan hukum Taurat. Bayangkan, padahal Stefanus adalah orang yang benar-benar sudah melayani, ya bahkan dia sempat dipilih untuk melayani meja. Tapi teman-teman sekalian, oleh karena itu, ya akhirnya mereka menyudutkan Stefanus, ya di ayat yang ke-15 ya. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti seorang malaikat. Ini bukankah hal yang begitu mulia? Ya. Ketika orang melihat kita, orang melihat muka kita itu bercahaya. Wah, sukacita ya. Ada Romiris, wah sukacita, ada Eva, ada Axel ya. Ini sungguh berkat. Jadi teman-teman, apa yang kita kejar hari ini? Kalau kita kejar bukan Allah, maka wajah kita tidak mungkin seperti malaikat ya. Tapi kalau kita kejar Allah, kita kejar kebenarannya, semuanya ditambahkan pada kita. Ya, entah itu kebutuhan, keperluan, Tuhan tahu. Karena dialah yang menciptakan kita. Tapi kalau kita tidak ikut dia sungguh-sungguh, maka hal yang sulit akan terjadi, yaitu banyak orang mulai akan kehilangan damai sejahtera. Ya. Banyak orang kembali kepada zaman Nuh, ya, makan, minum, kawin mengawinkan, ya, mereka tidak peduli akan perkara rohani. So, teman-teman, nggak ada jalan lain untuk diselamatkan selain datang kepada firman. Jadi hari ini ya, semoga apa yang kita bahas, apa yang kita telah dengar, boleh nanti setelah ini secara pribadi juga kita doakan di rumah ya. Mohon Tuhan berikan hikmat. Aku telah memperoleh mustika belum? Ya seperti kidung tadi. Ya moga teman-teman sekalian kita juga besok ya di hari Tuhan kita berdoa supaya kita bisa sungguh-sungguh ya menikmati, mengingat, ya mengenang kematian Tuhan, ya apa yang telah Dia perbuat bagi kita. Semua itu adalah bagi Dia. Ya segala hormat, segala pujian supaya Tuhan dimuliakan dan teman-teman kita yang lain yang mungkin mereka sudah Kristen namun belum sungguh-sungguh bisa dipulihkan ya, atau mereka yang belum percaya bisa dipalingkan mengenal Kristus. Amin. Saya rasa cukup ya. Jadi kita malam ini sampai sekian. Kita doa, kita tutup persekutuan ini, fellowship ini. Semoga Tuhan merahmati, Tuhan memberkati kita masing-masing ya dimanapun kita berada. Oke, mari kita tutup dalam doa. Si Tuhan, mari kita satu hati kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang kami kasihi, kami mengucap syukur pada firman-Mu yang adalah iya dan amin, yang telah memberkati juga membawa kami menyadari satu perkara, yaitu banyak Tuhan hari ini orang mulai meninggalkan kebiasaan yang baik. Tapi kami tidak mau Tuhan, karena kami telah dan mau mendapatkan yang mustika, yang adalah Kristus itu sendiri. Berkatilah Asal, Eva, Rumiris, Kamaria, James, juga teman-teman yang lain yang belum bisa bergabung. Mohon Tuhan damai sejahtera-Mu melingkupi mereka. Dan malam hari kami serahkan istirahat kami ataupun kegiatan kami selanjutnya. Juga jagalah keluarga kami masing-masing, orang tua, kesehatan Dikau berikan, sehingga Tuhan kami boleh melayani dan hidup bagi Engkau dengan leluasa. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau adalah Allah yang setia. Kami berterima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, baik kita sampai di sini. Yang bisa open kamera.